Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini alhamdulillah kembali kita bisa bersilaturahim walaupun lewat media sosial. Mudah-mudahan silaturahim kita menambah keberkahan untuk kita semua. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai kepada kita para umatnya. Di kesempatan sore hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan hari ketiga. Tentunya kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan semua ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan ini, zakat fitrah, dan tambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Adapun keutamaan Ramadan, paling sedikit yang ingin disampaikan adalah 6 perkara saja. Yang pertama, Ramadan adalah bulan diwajibkannya kita berpuasa. Semua ibadah yang dilakukan oleh manusia adalah untuk manusia itu sendiri, tidak dengan berpuasa. Karena dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan yang dilakukan oleh manusia untuk dirinya kecuali puasa. Puasa untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Betapa cintanya Allah terhadap orang yang berpuasa. Sampai kata baginda Rasulullah, walladzi nafsi biyadi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu sangat dicintai oleh Allah karena lebih harum daripada minyak misik. Belum lagi orang yang berpuasa akan mendapatkan karunia sebagai derajat orang yang muttaqin, karena tujuannya berpuasa la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, atau kita kenal dengan Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk untuk manusia. Banyak kesempatan kita untuk membaca Al-Quran. Gunakan kesempatan itu. Jangan kita sia-siakan hanya untuk melakukan aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kamu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lis-sahibi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan datang di hari kiamat sebagai penolong untuk yang membacanya. Bahkan Al-Quran itu pun menjadi rahmat dan obat buat kita. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan sebagai bentuk kasih sayang Allah buat orang-orang yang beriman. Alangkah ruginya waktu yang banyak diberikan oleh Allah tapi tidak digunakan untuk membaca Al-Quran.
Apalagi rumah yang kosong dari bacaan Al-Quran sungguh sangat menunggi. Kenapa? Karena baitun alladzi la yuqra'u fil Qur'an yakillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadiku ala ahli. Rumah yang kosong dari bacaan Al-Quran, maka rumah itu sangat sedikit kebaikannya, banyak kejahatannya, dan menyempitkan penghuninya. Nauzubillah. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dibagi dalam 3 periode keberkahan yang Allah turunkan buat kita. 10 hari yang pertama diturunkan rahmat untuk kita semua. Berlimpahan karunia, rahmat Allah diturunkan buat kita umat Islam, umatnya baginda Rasulullah. 10 hari yang kedua menjadi bulan ampunan buat kita. Dan 10 hari yang terakhir, idkum minan nar. Allah akan bebaskan kita dari api neraka. Keberkahan yang Allah turunkan meliputi semua umat manusia, bahkan non-muslim sekalipun. Bagaimana tidak? Di bulan Ramadan, para pedagang mendapatkan keberkahannya. Bahkan orang miskin sekalipun, mereka mendapatkan keberkahan Ramadan. Kenapa? Karena subhanallah, Allah wajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang memiliki harta ada zakat mal. Kita disunnahkan untuk berinfak, bersedekah yang diberikan kepada fakir miskin. Sehingga yang fakir miskin pun merasakan keberkahan bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan yang terdapat di dalamnya Lailatun khairum min alfi syahr, yang disebut dengan malam Al-Qadar. Di bulan Ramadan ada satu malam yang manakala kita mendapatkan malam tersebut, Allah nyatakan khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga di Ramadan kadang-kadang dikatakan dengan malam 1000 bulan atau bulan 1000 bulan. Subhanallah. Yang apabila ditahunkan kurang lebih 83 tahun. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tambah lagi, keutamaan bulan Ramadan yang kelima adalah Syahrul Ghufran, bulan ampunan. Sebesar apapun dosa yang pernah dikerjakan, sebanyak apapun kesalahan yang dilakukan, ketika dia melakukan ibadah puasa dengan iman, ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampuni dosa itu. As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratuz dzunub. Puasa di bulan Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, itu menjadi penghapus dosa. Dalam hadis yang lain, Nabi pun bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa karena iman, karena ikhlas, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu. Untuk dosa besar tetap wajib ditaubati. Dan yang keenam, Ramadan adalah bulan dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Ini disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis, ketika Ramadan datang, ja'a syahr Ramadan, datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufilatis sayyi'ati. Kata Nabi, Ramadan sudah hadir, Ramadan sudah datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan Ramadan ini. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan Allah jadikan ibadah puasa kita yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al salatana salatal khashi'in
wa siyamana siyama maqbuli, wa hajjana hajjal mabruri, wa jihadana jihadal mubaraki, wa ulumana uluman nafi'in, wa arzaqana arzaqal muwassa'in, wa hayatana hayatas salihin, wa tawaffana ghairu maftunin wa la mahzunin bi fadlika wa minnika ya akramal akramin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.